Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nur Hazizah dengan NIM 180580002, jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 7 SMP Negeri 4 Gunung Talang, dengan dosen pengampu Ike Sylvia SIP MSI. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini terdiri dari yang pertama latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pembatasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, dan yang keenam adalah manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Pendidikan menentukan model manusia yang akan dihasilkannya. Pendidikan juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi, serta sarana dalam membangun watak bangsa. Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik atau siswa dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Pendidikan ditunjukkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar siswa secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang ditanamkan di sekolah. Aunur Rahman, tahun 2009. Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi tidak baik yang disebabkan oleh virus berasal dari Wuhan, Cina, yang dinamakan dengan coronavirus disease atau COVID-19. Menurut WHO, tahun 2020 menyatakan bahwa virus ini penularannya sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian. Virus ini menyerang infeksi saluran pernafasan seperti batuk dan pilek, namun sifatnya lebih mematikan. Berdasarkan data Worldometer 2020, coronavirus menyatakan 2.176.744 pasien yang terpapar virus ini dan beberapa meninggal dunia, sehingga wabah penyebaran virus ini disebut dengan pandemi COVID-19 dunia. Akibat dari pandemi COVID-19 ini, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu dengan mengganti KBM atau kegiatan belajar mengajar menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Pada kondisi seperti ini, semua guru atau tenaga pendidik diharuskan untuk mengganti pembelajaran menggunakan e-learning atau melalui media online. Seluruh siswa diwajibkan untuk menggunakan alat komunikasi seperti handphone dengan bijak untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, suasana pembelajaran yang berbeda berdampak buruk kepada prestasi dan motivasi dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran daring ini secara potensial menghabiskan banyak waktu. Yang ketiga, guru mengirimkan materi secara online dan siswa akan mempelajarinya di rumah. Hal ini menyebabkan pengawasan guru berkurang. Kemudian yang keempat, peran orang tua bertambah, yaitu menjadi guru bagi anaknya. Selanjutnya adalah pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa permasalahan dalam proses pembelajaran daring dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa sangat luas, sehingga untuk memfokuskan pembahasan peneliti perlu membatasi masalah yang akan menjadi pokok penelitian. Dalam penelitian ini akan diteliti pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Gunung Talang. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah pada penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu, yang pertama, bagaimana model pembelajaran online atau daring? Yang kedua, bagaimana tingkat kesiapan guru dalam penyelenggaraan pembelajaran online atau daring pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Gunung Talang?
Kemudian yang ketiga, bagaimana tingkat kesiapan siswa dalam pembelajaran online atau daring pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Gunung Talang. Kemudian yang keempat, bagaimanakah pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Gunung Talang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui model pembelajaran online atau daring. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kesiapan guru dalam penyelenggaraan pembelajaran online atau daring pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Gunung Talang. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa dalam pembelajaran online atau daring pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Gunung Talang. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menerima pembelajaran daring atau online pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Gunung Talang. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam penelitian ini ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis, yaitu terdiri dari manfaat bagi guru, yang kedua manfaat bagi siswa, dan yang ketiga manfaat bagi sekolah. Kemudian ada juga manfaat bagi peneliti. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan tentang penggunaan model pembelajaran online dan diharapkan agar peserta didik dapat mengkaji kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran online. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, manfaat bagi guru. Manfaat yang pertama bagi guru adalah guru dapat mengetahui lebih jauh model pembelajaran online atau daring. Yang kedua, guru dapat mengatasi persoalan pembelajaran online. Kemudian, manfaat bagi siswa. Yang pertama, siswa dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar. Yang kedua, siswa dapat mencari dan menambah ilmu pengetahuan seluas-luasnya dengan menggunakan teknologi, terutama internet. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi sekolah, yaitu sekolah dapat memaksimalkan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi dengan pengaplikasian model pembelajaran online atau daring. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi peneliti. Yang pertama, peneliti mendapat pengetahuan lebih jauh tentang penerapan model pembelajaran online atau daring di sekolah. Kemudian yang kedua, peneliti dapat mengetahui sejauh mana pemahaman pendidik dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran online. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Kajian teori ini terdiri dari yang pertama, deskripsi teoritis, yang kedua, studi relevan, yang ketiga, teori behavioristik, yang keempat, kerangka berpikir, dan yang kelima, hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu deskripsi teoritis. Di sini, peneliti mengambil teori yaitu pengaruh. Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang, benda, yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Dalam hal ini, pengaruh lebih condong ke dalam sesuatu yang dapat membawa perubahan pada diri seseorang atau lebih tepatnya pada siswa untuk menuju arah yang lebih positif. Bila pengaruh ini adalah pengaruh yang positif, maka seseorang akan berubah menjadi lebih baik, yang memiliki visi misi jauh ke depan. Maka, dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pengaruh adalah sesuatu hal yang berupa kekuatan yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian selanjutnya, pembelajaran online. Pembelajaran online pada dasarnya adalah pembelajaran jarak jauh atau disingkat dengan PPJ. Pembelajaran online lahir mulai generasi keempat setelah adanya internet. Jadi, pembelajaran online adalah pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet. Kemudian, karakteristik pembelajaran online. Menurut Sukarti Tawi, karakteristik pembelajaran online antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media dan komputer network. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning material disimpan di komputer.
Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran online. Tujuan pembelajaran online bertujuan memberikan layanan pembelajaran bermutu secara dalam jaringan atau daring yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau audiens yang lebih banyak dan lebih luas. Selanjutnya, manfaat pembelajaran online. Manfaat pembelajaran online adalah yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dengan pemanfaatan multimedia secara efektif dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui penyelenggaraan pembelajaran online. Yang ketiga, menekan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui pemanfaatan sumber daya bersama. Yusuf Bilfaqih, tahun 2015. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan bagian terpenting berubahnya tingkah laku. Menurut Nana Sujana, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Oleh karena itu, hasil belajar diartikan pula sebagai hasil yang dicapai setelah terjadinya proses belajar dan pembelajaran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Menurut Sudirman dan Rosmini Maru, tahun 2016. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar mencangkup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan menurut Dimayati dan Mujiono, hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi belajar mengajar. Hasil belajar akan terlihat ketika terjadi perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adanya interaksi, proses, dan evaluasi belajar. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu ada faktor dari luar dan ada faktor dari dalam. Faktor dari luar terdiri dari dua, yaitu faktor environmental input atau faktor lingkungan, dan yang kedua faktor instrumental. Sedangkan faktor dari dalam ada kondisi fisiologis anak, yang kedua kondisi psikologis anak yang terdiri dari minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan-kemampuan kognitif. Selanjutnya yaitu macam-macam hasil belajar. Yang pertama, pemahaman sikap. Menurut Bloom, pemahaman adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan. Yang kedua yaitu keterampilan proses. Menurut Usman dan Setiawati, keterampilan proses merupakan keterampilan yang mengarah kepada pembangunan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam individu siswa. Kemudian yang ketiga, menurut Leng, sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, melainkan mencangkup pula aspek respon fisik. Azwar mengungkapkan tentang struktur sikap terdiri atas 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian manfaat hasil belajar. Manfaat hasil belajar yang pertama yaitu menambah pengetahuan. Yang kedua, lebih memahami sesuatu yang belum dipahami sebelumnya. Yang ketiga, lebih mengembangkan keterampilannya. Yang keempat, memiliki pandangan yang baru atas sesuatu hal. Yang kelima, lebih menghargai sesuatu daripada sebelumnya. Menurut Edi Syahputra tahun 2020. Berikutnya yaitu studi relevan. Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu yang pertama, Edi Santoso tahun 2009, penelitian dengan judul Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Prestasi Belajar Kimia ditinjau dari kemampuan awal siswa. Yang kedua, Desta Putrawijaya tahun 2015, penelitian dengan judul Implementasi e-learning di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Yang ketiga, Radmilah tahun 2012,
penelitian dengan judul Implementasi Model E-Learning sebagai Pendukung Kuliah pada Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun akademik 2012-2013. Selanjutnya, Wiwi Mulyani tahun 2013, penelitian dengan judul Pengaruh Pembelajaran Berbasis E-Learning terhadap hasil belajar siswa pada konsep impuls dan momentum. Selanjutnya, Yeni Anggraini, penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Model E-Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Selanjutnya, Maidawati Suswandari tahun 2020, penelitian dengan judul Pengaruh Daring E-Learning terhadap hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Selanjutnya, Asep Roni Hamdani dan Asep Priyatna tahun 2020 dengan judul Efektivitas Implementasi Pembelajaran Daring Full Online di masa pandemi COVID-19 pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Subang. Selanjutnya yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antar stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik yang ditemukan oleh Watson berangkat dari gagasan Pavlov yang mengungkapkan manusia dilahirkan dengan beberapa refleksi dan reaksi emosional, cinta dan kemarahan, semua perilaku yang dibentuk melalui asosiasi stimulus respon. Tingkah laku dan stimulus respon peserta didik sangat mudah disadari melalui pembelajaran secara mandiri dan akan sangat jelas terlihat bagaimana perkembangan dari tingkah laku peserta didik itu sendiri di dalam proses belajar secara mandiri. Misalkan, pada saat pemberian tugas dan pada proses penyampaian materi, peserta didik yang biasanya terleha-leha di kelas, kini mereka harus benar-benar memahami materi dan tugas yang diberikan pendidiknya agar dapat untuk dipahami. Khairuman tahun 2018. Kerangka berpikir. Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan kasus virus ganas dan mematikan yang dikenal dengan virus corona atau COVID-19. Tidak terelakkan pula pada saat ini sudah mewabah ke Indonesia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah memakan banyak korban. Hari demi hari, status positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Berkembangnya virus corona ini ternyata tidak hanya berdampak di bidang kesehatan saja, namun juga pada sektor ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Melihat situasi dan kondisi seperti ini, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan social distancing dan physical distancing. Salah satunya, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dengan meniadakan kegiatan pembelajaran langsung di sekolah dan menggantinya dengan pembelajaran secara online dengan menggunakan bantuan teknologi. Penulis melihat bahwa masih terdapat beberapa kendala yang terjadi pada pembelajaran daring di SMP Negeri 4 Gunung Talang. Namun, penulis membatasi dan fokus untuk menganalisis pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Gunung Talang. Berdasarkan uraian teoritis yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, desain penelitian, setting penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggambarkan fakta-fakta atau gejala yang tampak pada keadaan yang sebenarnya. Bungin 2008. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang peneliti peroleh sebagai suatu hasil penelitian, sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sedang berlangsung. Desain penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Gunung Talang. Setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Gunung Talang pada siswa kelas 7. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan mulai 20 April 2021. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data. Tujuan dari analisis data adalah mengungkapkan makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Berikut adalah proses analisis data yang terdiri dari 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Dan yang ketiga, kesimpulan.